Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ketua panitia. Ulun belum kenal Sidin. Siapa ngaran Sidin? Haji Syarifuddin. Sidin ini hajinya dua, ada di muka, ada di belakang. Jadi ngaran Sidin itu Haji Syarifuddin HSPD. Nah, jadi hajinya dua, luar biasa. Satu-satunya di dunia hajinya dua, di muka dan di belakang. Minta rela lurulah. Kemudian yang ulun muliakan juga ketua takmir Bapak Supriyono SH. Sidin tadi. Oh nggih. Oh Masya Allah. Sidin ini tawaduk benar. Ketua Mbak Anak di belakang. Kalau ujar siapa itu? Tutwuri Handayani. Mbak Anak di belakang tapi mendorong. Nah, jadi memang terkadang tidak harus tampil di depan, tapi memberikan motivasi, memberikan dorongan. Dan insya Allah yang di belakang itu lebih mudah untuk ikhlas. Adapun yang di depan ini sedang berjuang ini Pak, berjuang mengelola hati. Kadang ada ujub, kadang ada riya, kadang ada sum'ah. Adapun yang di belakang insya Allah lebih mudah untuk ikhlas. Kita ini umat Islam ibarat bangunan. Ada yang nampak di permukaan, ada yang tertutup. Kalau besi menonjol keluar, ngeri Pak. Yang harus di luar itu ya keramik, besi bertahan di dalam. Tapi justru kekokohan sebuah bangunan itu bergantung kepada besinya. Kami sedang bangun masjid di Berangas, besinya ukuran 10, ditinjau sama Dinas PUPR, rencana 2 tingkat masjidnya. Kata Dinas PUPR, ini tidak disetujui Pak kalau 2 tingkat, kecuali ukuran besinya 18. Ayah sudahlah kita bangun 1 tingkat, karena diperluas di belakang. Oh gitu. Itu artinya penting sebuah besi. Terkadang tak nampak tapi dia begitu penting. Itulah Pak Supriyono SH. Kita doakan Sidin mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, tambah rezeki, tambah bini. Amin. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan rais kita, imam kita, pemimpin kita untuk kelurahan Sungai Miai. Masih anum orangnya. Bejanggot Sidin. Ulun kira Sidin ustadznya dari. Parak dah tersaingi ulun. Ini ngaran Sidin adalah Haji Ikrami Akbar. Amin. Kalau belum haji kita doakan mudah-mudahan lekas tulak haji. Masih anom, masih ada kesempatan menambah 2, 3 atau 4. Ini lelakin berataan pula Pak. Nah hadir ini lelakin berataan. Minta rela pula. Makanya tadi ibu-ibu mana ulun lihat kira? Oh ada, minta rela pula ya. Karena sengaja ulun. Mudah-mudahan Sidin panjang umur, sehat badan, murah rezeki, menjadi imamun adilun, pemimpin yang adil. Karena ujar Nabi, salah satun la turaddu da'watuhu. Ada 3 kelompok yang tidak akan ditolak doanya di sisi Allah. Jika dia menengadahkan tangannya ke langit, karena kiblatnya doa itulah langit, maka Allah tidak akan menolak doanya. Siapa mereka? Pertama yang disebut Nabi adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Para ulama sebutkan pemimpin yang adil itu baik dari tingkat paling atas
Kalau di Indonesia berarti presiden sampai tingkat yang paling bawah. Mun sidin ini belum bawah Bang, masih ada lagi di bawah sidin. RT RW. Nah, rukun tetangga kah? Rukun tetangga. Lain rugi tenaga lah. Yang satunya keluarga. Rugi waktu. RT rugi tenaga, RW rugi waktu. Tapi kalau dia ikhlas dan adil jadi pahala di sisi Allah. Bujur jakah? Dasar bujur RT itu rugi waktu, rugi tenaga. Abah ulun umuran RT. Bahari ada gajinya. Alhamdulillah ini ada gajinya. Ada enggih dasar bujur. Dasar bujur nah bujur jadi sedin. Baik. Jadi mudah-mudahan sidin menjadi imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Yang pesan dari Bapak Wali Kota tadi, jaga kebersihan. Ngomong-ngomong tentang kebersihan ini ada dua nanti, ada kebersihan zahir dan kebersihan batin. Nanti kita ulas lebih lanjut. Kemudian para hadirin seberataan, panitia peringatan Isra wal Mi'raj. Tersambat Maulid tadi sudah. Para tersambat Maulid sudah jawab. Barakat pian karena sedekah pian. Bahkan ada mungkin ibu-ibu bermalam-malam bermasak terselenggara acara hari ini, acara malam hari ini. Mudah-mudahan lelah pian menjadi lillah, lelah pian menjadi barokah, lelah pian menjadi maghfirah dan rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Isra wal Mi'raj ini mulai bahari kita sudah mendengar kisahnya. Mulai amun ulun umur sudah 40. Anggap mulai umur 10 tahun hadir, 30 tahun diulang-ulang. Tapi kenapakah kita tidak pernah bosan menyimaknya? Karena Isra dan Mi'raj itu adalah kisah nyata yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun kisah manusia Pak 2-3 kali kita mengesahkan orang muyak mendengar. Bini ulun gen, ulun bila ulun berkisah angkat jarinya Pak. Oh, apa maksudnya ding? Sudah 3 kali pian mengesahkan. Tak karena 5 kali pian mengesahkan. Amun kisah ulun kisahkan ke pian muyak pian mendengar. Tapi ini kisah yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya setiap tahun diceritakan, dikaji ulang, kita tidak pernah bosan. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak bosan. Karena kita ini hadir di majelis ilmu di mana Nabi sebutkan ini raudhah min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Nah, nanti di surga itu ada tadi tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Lalu jar Pak Wali Kota tadi, kita itu miniatur surga. Karena kita ini di atas banyu. Tapi lain pang Pak banyu di Banjar lawan banyu di surga. Amun di surga banyunya kayak di Banjar juga kada rame pian masuk surga. Banyunya mohon maaf. Gitu tuh Bang. Kada sedih sambat, tahu aja sama-sama tahu. Jadi sungai di surga itu mala ainun ra'at, ujar Nabi, mata itu tidak pernah melihatnya. Nah, nanti kita ulas. Ini baru pengantar-pengantar aja nih. Hadirin yang Allah muliakan, Isra dan Mi'raj ini harus kita dekati dengan pendekatan keimanan. Kalau kita dekati dengan pendekatan selain keimanan, bisa jadi kita jatuh pada mengingkari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadilah kita seperti orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi bulik Isra Mi'raj, mengesahkan itu, bukannya percaya, mereka justru makin ingkar. Mereka makin menolak. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mendekatinya dengan pendekatan keimanan. Nah, berbeda dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sidin begitu mendengar kisah, orang rame, viral kala itu, datang ke Sidin, ujar Sidin, jangankan ke Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jaraknya sekitar 1250 km, ayat Al-Quran turun setiap hari, dari langit ke bumi. Aku percaya aja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi ini cuma perjalanan, jadi kisahnya itu nang viral itu yang Isra-nya. Tapi rupanya, nah sejak itulah lalu Abu Bakar As-Siddiq
disebut oleh Nabi digelari dengan As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Tapi rupanya Abu Bakar As-Siddiq nih Pak, ada juga sidin hendak memastikan. Yakin sudah, tapi belum ainul yakin lagi. Yakin sudah, kenapa maka yakin? Karena ini kabar dari manusia yang al-amin, tidak pernah berdusta. Shadiqul wa'dil amin. Shadiq, benar janjinya, terpercaya. Yakin sudah Abu Bakar As-Siddiq, ilmu yakinnya dapat sudah. Tapi sidin itu hendak lagi membuktikan. Ya istilahnya itu ainul yakin. Datang sidin ke Rasulullah, imam orang viral mendatangi sidin, datang ke Rasulullah. Bujurkah ya Rasulullah? Bujur aja Nabi. Aku melihat ada rombongan satu suku yang sedang melakukan perjalanan ke sini. Jumlahnya sekian, warna untanya begini-begini. Kira-kira sekian hari akan sampai ke sini. Nah, ujar orang wahai ini tuh perlu pembuktian empiris kah gitu. Nah, normatifnya sudah. Ini Nabi yang menghabarkan pasti bujur, kadang mungkin berdusta. Tapi sidin hendak dapat dalil atau bukti secara empirik. Ternyata benar. Berapa hari kemudian seperti yang disebutkan Nabi, datanglah yang disebutkan Nabi tadi. Jadi bujur artinya. Makin yakin. Itu naik maqam dari maqam ilmul yakin naik ke ainul yakin. Nanti ada lagi satu maqam Pak, ngarannya hakul yakin. Al-Habib Umar Al-Hafiz dalam satu kitab sidin mengolah ilustrasi. Nah ini penting kalau sampaikan ilustrasi ini. Jadi Al-Habib di Hadral Maut, Habib Umar bin Hafiz di hadapan santri-santri sidin. Percayalah pian, ujar sidin, kalau di Indonesia itu, sidin kan pernah ke Indonesia, ada pisang panjangnya 1 meter. Aneh kada Pak? Ajib kada? Ada pisang panjangnya 1 meter. Pisang bujur nih, lain pisangan. Apa ujar murid-murid sidin? Percaya wahai syekhona. Percaya kami wahai guru kami. Kenapa? Karena kami tahu pian itu orang yang akhlaknya seperti akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pian orang yang jujur, pian orang yang insaf. Jadi kami percaya karena memandang pian. Nah itu ngarannya ilmul yakin. Imbah itu sidin ke dalam ke kamar, diambilnya oleh sidin pisang tersebut. Nah najar sidin pisang nangku sambat tadi itu bahasa Arab pang sidin. Ini mun bahasa Banjarnya. Mun bahasa Arab pian kada paham, ulun kada bisa. Ditunjukkan pisang nang 1 meter, lalu melihat berataan. Musyahadah seberataan melihat. Tambah yakin Mbak naik makom karena sudah melihat langsung, itu namanya makom ainul yakin. Karena melihat akhirnya lalu jadi ya yakin. Imbah itu oleh sidin ditatak-tatak pisang itu halus-halus. Lalu dibagi ke santri-santri sidin, masing-masing dapat. Lalu disuruh memakan, suruh merasai. Asar bujur sakanya dasar rasa pisang, lain rasa apel. Nah, lalu itu masuk naranya makin mantap, makin yakin. Itu namanya maqam hakul yakin. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir di Mesir menyebutkan, tingkat hakul yakin itu adalah tingkat sampai tingkat kita itu merasa. Ada mun di Banjar itu merasa maka tahu. Orang berjual banyu, merasa maka tahu aja. Nah beragama itu begitu juga Pak. Dari maqam apa tadi yang pertama? Ilmul yakin. Ini kita usahakan naik ke maqam hakul, maqam ainul yakin dulu. Baru kemudian naik ke maqam hakul yakin. Nah, tentang Isra dan Mi'raj ini kita kada kawapang tulak langsung lah. Kita kada kawa tulak langsung. Jadi paling tidak untuk Isra Mi'raj itu sudah kita sampai ke maqam ilmul yakin. Kenapa sampai ke makam ilmul yakin? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentang Isra tadi ayatnya sudah dikutip oleh qari kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, sampai Allah memulainya dengan tasbih. Subhanalladzi. Itu untuk apa Pak? Karena Allah tahu persis begitu peristiwa ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy mereka akan mengingkarinya.
Maka Allah ingin mentakkid, ingin menguatkan, dimulainya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bi'abdihi, maka para ulama sebutkan Isra dan Mi'raj ini terjadi pada diri Nabi, baik jasad beliau maupun ruh beliau. Jadi jumhur ulama ahlul haq menyebutkan Nabi itu Isra dan Mi'raj, ruh beliau, jasad beliau. Magin orang bisa ingkar bae. Ujar orang sains, meteor itu jatuh ke bumi, tidak sampai jatuh ke bumi. Kenapa? Karena bergesekan dengan udara, berpijar cahayanya, lalu hancur di udara. Ada apa yang sempat gugur di bumi? Ada sebagian. Nah, bayangkan kalau Nabi jasadnya melesat dengan kecepatan tinggi, kada hancurlah tubuh Nabi. Itu artinya kita masih mendekatinya dengan pendekatan sains, bukan dengan pendekatan keimanan. Kalau Isra mungkin bisa pakai pendekatan sains, Pak. Orang wayah ini mengenal apa yang dikenal dengan istilah pesawat supersonik, pesawat dengan kecepatan suara. Itu iya untuk Isra dan Mi'raj, untuk Isra'nya. Tapi bagaimana dengan Mi'rajnya? Kita tidak pernah tahu mana ujung langit pertama, mana ujung langit ketujuh. Maka ujar para ulama, langit pertama itu jauh perjalanannya sejauh 500 tahun perjalanan. Namun pengen kada percaya, buktikan seorang. Ulun membaca kitab aja. Kitabnya dalam kitab Tafsir Qur'anil Azim karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi langit pertama itu sejauh 500 tahun perjalanan. Langit kedua seitu juga 500 tahun perjalanan. Kali 7 berarti 3.500 tahun perjalanan. Ulun ulang sekali lagi biar jelas. 3.500 tahun perjalanan. Hanyar di situ nanti sampai apa yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya puncak, akhir. Karenanya malaikat Jibril alaihissalam berhenti di situ, Pak. Puncak. Kata Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Kitabul Mi'raj, seandainya Jibril meneruskan mendampingi Nabi ke atas pada Sidratul Muntaha, niscaya terbakar tubuhnya. Jibril malaikat dari apa? Nur. Tapi begitu naik dari Sidratul Muntaha, niscaya terbakar tubuhnya. Nah, dari sini lalu kita paham, Pak, makom Nabi kita itu di atas makom para malaikat. Padahal Jibril alaihissalam itu petingginya malaikat. Namun kita di sini mungkin presidennya malaikat. Namun ternyata hanya berhenti sampai Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu, Pak, ada 4 sungai. Nah, ada 4 sungai. Yaitu lalu ada sungai madu, sungai susu, dan seterusnya. Ada sungai khamar. Nah, di sana. Di sungai-sungai itulah bila Jibril menyalam, mandi sidin, lalu mengangkat sayapnya, dari sayapnya itu menetes 70.000 tetesan air. Yang dari setiap tetesan itu Allah ciptakan malaikat. Jadi setiap mandi diangkat, Allah ciptakan dari tetesan mandinya Jibril alaihissalam itu 70.000 malaikat. Yaitu lalu masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap hari tidak pernah kembali. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil. Jadi ini, Pak, penduduk langit itu orang-orang soleh semua. Seperti penduduk Cemara ini. Seperti apa ini yang hadir di musalla Darul Muhajirin. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Kan ini luar biasa nih, Pak. Dari sekian ribu penduduk sini yang hadir di sini ini kan luar biasa ini. Berarti ini orang-orang soleh, orang-orang terpilih. Amin Allahumma amin. Darul Muhajirin. Nah, sedikit ulun menyinggung. Dar itu artinya rumah. Dar itu artinya kampung. Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah. Nah, siapa orang yang berhijrah? Ujar Nabi dalam hadis riwayat Muslim, al-muhajiru man hajara anhu manahallah. Orang yang berhijrah itu orang yang menahan dirinya dari apa-apa yang dilarang Allah. Nah, menambah bini boleh saja. Itu kada dilarang Allah. Yang dilarang Allah itu selingkuh. Nah, tapi mohon maaf, wah ini Pak, bertambah bini bisa ditangkap polisi, pian. Mun selingkuh asal kada tahu kada Bapak.
Bujur pian ulun hanya melihat semalam di TV One, ada seorang suami menikah lagi tanpa izin istri. Pagi hari akad nikah, sore hari resepsi. Pas resepsi itu digerebek polisi, Pak. Atas laporan istrinya. Rupanya si suami ini kurang pintar juga. Paginya akad nikah dipostingnya di Facebook. Ketahuan bini, lalu digerebek polisi. Coba jangan bepadah. Sekian tahun hanya bepadah, minta maaf ding lah, aku telanjur kawin, aku hilap dingeng. Gitu, Pak. Bulan pada rumusnya pian. Bila bepadah pian pasti kada diizinkannya. Jujurlah Pak Supriyono. Pengalaman sedih. Tertawa nyaring manar. Amalkan dulu, hanya minta maaf gitu nah. Mau minta izin pian sampai kiamat kada diizinakannya. Mohon maaf lah. Ada ulun mohon maaf aja. Soalnya tadi itu menikah, Pak. Dia sah menikah, cuman tidak dapat izin dari istrinya. Akhirnya ditangkap polisi. Artinya apa? Agim kurang apa agim solehnya? Kurang apa agim masyhurnya? Begitu menikah dihancurkan oleh media. Gitu. Gara-gara menikah itu sah menurut agama. Nah, jadi orang-orang yang tinggal di sini di Langgar Darul Muhajirin ini orang-orang yang menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini orang-orang saleh. Nah, itu Pak yang namanya langit 7 lapis yang 3.500 tahun perjalanan tadi, dalam satu hadis juga disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, jika dibandingkan dengan kursinya Allah, itu ibarat gelang tangan ditimbai di padang pasir. Jadi langit yang 7 lapis ditimbai itu seperti gelang di atas padang pasir. Dibanding dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat kursi disebut wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu luas. Yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Itu kursinya Allah. Tapi pian jangan membayangkan kursinya Allah itu kayak Pak. Maka Allahu Akbar aja. Ganal mana Allah lawan kursinya? Nah, itu jangan dibayangkan pian. Apalagi di ulah gayaan. Ada yang lebih tinggi pada Allah. Apa? Kupiahnya Allah. Pernah boleh Pak ya? Haram gayaan gitu. Itu istihza ngarannya. Maulah apa? Guyonan dalam agama. Olok-olokan. Karena para hari kurban, kawan yang berjenggot dipadahi sadang, ditatak jenggot. Karena tersalah sumbalih. Jenggot itu sunnah Nabi Pak. Jadi jangan disamakan lawan jenggot kambing. Begayaan aja Ustaz. Ini masalah agama, kada boleh diulah gayaan. Bujur kada? Bujur kada? Mun kada mantap menjawab berarti biasa begayaan nih. Terela lu. Nah, kursi Allah tadi itu yang luas luar biasa, lebih luas daripada langit dan bumi. Di atasnya lagi ada yang namanya arasnya Allah. Arasnya Allah itu dibandingkan dengan kursi Allah, kursinya Allah tadi itu seperti gelang ditimbai ke padang pasir. Jadi arasnya Allah itu lebih luas lagi. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sidin Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail menyebut di arasnya Allah itu bergantung 100.000 qindil, semacam wadah gitu Pak. Di dalam qindil itulah langit, bumi, matahari, planet-planet, surga, neraka berandak di satu qindil. Jadi kita ini berandak di satu qindilnya Allah, yang qindil ini bergantung di arasnya Allah. Dan masih ada 100.000 qindil kurang satu. Berapa itu? 100.000 kurang satu Pak? Berapa tuh? 99 lah. 99.999. Nah, ini udah sercanggih Pak angka 9 tuh pian. Angka 9 itu ulun menyimpang sedikit lah. Ini yang ahli matematika siapa nih? Dosen matematika mana? Ini ulun padahkan lah. Angka 9 itu angka hidup pian. Berapapun dikalikan 9 lalu dijumlahkan, hasilnya pasti 9. Percaya kada pian? 1 kali 9 9. 9 kali 2 18. Kita tes palah. Mun kada kawa menjawab pian bertahan di sini sampai subuh. Mun kamu menjawab boleh-boleh pada hulu. 2 kali 9 18. 1 tambah 8 9. Nah, apa lagi itu? 3 kali 9 27. 2 tambah 7 9.
Ada yang merah di luar. Ya, berapa lagi Pak? 4 kali 9 berapa? 36. 3 tambah 6? 9. Habis itu berapa lagi? 5 kali 9? 45. 4 tambah 9? 4 tambah 5? 9. Terus berapa lagi Pak? 6 kali 9 berapa? 54. 5 tambah 4? 9. Taruskah kita nih? Taruskah hitungannya? Atau cukup? Oh cukup, biar Pak Lurah aja ya. Sami'na wa ata'na Pak. Jadi pimpinan kita harus taat Pak. Selama sidin mengajak kepada taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taati. Tapi amun sidin membawa maksiat aja pian berdahulu, kami di belakang. Nah itu. Ya Pak, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri. Sidin ulil amri. Jadi bila ulil amri mengajak pada taat pada Allah dan Rasulnya, kita umpati, kita dukung, kita bela. Tapi kalau ulil amri kita mengajak maksiat kepada Allah, misalkan nih menangati bebinian pakai kerudung, seperti di India ada kebijakan wanita dilarang pakai kerudung. Ramai itu Pak, viral. Ada seorang singa wanita mahasiswi ngarannya Mushan Khan, dikerubuti laki-laki India. Ini sorangan bebinian berkerudung, dikerubuti. Apa ucapan dia? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujarnya, aku ini takutan juga dalam hati sebujurannya, tapi ketika hadir rasa takut, ulun hadirkan kebesaran Allah. Ketika itulah yang lain kecil bagiku. Wah gitu Pak. Sampai mana tuh ini, kemana-mana ceramahan ini, karena fokus nih. Jadi intinya Sidin membawa bersih-bersih sungai, ayo kita taati. Karena at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman, separuh dari keimanan. Orang Islam itu orang yang bersih. Bahkan Nabi kita sebelum Isra dan Mi'raj dibersihkan dulu hati Sidin, dibelah, dibedah. Ini operasi yang dilakukan Jibril, diambil. Tapi syaratnya operasi Jibril Pak, begitu dibelah, dibelikakan lagi, kada ada bakas. Amun secanggih-canggihnya operasi wayah ini masih ada bakasnya. Diambil, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan dalam cawan dari emas. Nah itu makanya lalu Imam Al-Qushairi sebutkan, orang yang Isra dan Mi'raj itu sejatinya perjalanan ruhani untuk ketemu Allah, dan syarat pertemuan dengan Allah adalah hati yang bersih. Maka kita orang beriman, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bujur-bujur kita berwudu Pak, taharah kita bujur-bujur. Tadi at-taharah itu syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, yang hadisnya itu at-taharatu syatrul iman. Nah tapi taharah itu bicara tentang kebersihan, karena taharah itu artinya raf'ul hadas wa izalatun najas, menghilangkan najis, hadas, baik hadas kecil maupun besar, dan menghilangkan najis. Para ulama sebutkan taharah itu baik zahir maupun batin. Jadi orang Islam itu sebenarnya orang yang paling bersih Pak. Dan lanjut sedikit nih, dulu ketika Islam itu berjaya memimpin dunia, sejak Nabi hijrah ke Madinah, lalu dipimpin oleh para khulafa Rasyidin, kemudian khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, sampai Utsmaniyah, kaum muslimin itu bersih. Mereka sudah mengenal sikat gigi, mandi dan seterusnya. Sementara di Eropa Pak, sikat gigi itu belum dikenal. Jadi orang Islam itu orang-orang yang bersih. Jadi kalau Pak Lurah mengajak kita itu bersih-bersih, barasihwan nyaman, kita ikuti Pak. Jangan sampai, mohon maaf, ulun miris melihat orang nyaman benar menimbai, minum sambil berjalan di kendaraan, sepeda motor kah di mobil, menimbai nyaman benar. Ya Allah ya Karim. Tidak begitu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke tadi. Arasnya Allah. Nah, ini kan perjalanan luar biasa nih. Kalau didekati dengan pendekatan sains itu tidak bisa. Tidak bisa. Sedang matahari saja yang jaraknya 150.000 km dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kata Albert Einstein, itu perlu waktu 9 menit untuk tembus ke bumi. Itu matahari. Nah, ini sementara langit ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, kursinya Allah, arsy-Nya Allah, lalu berhadap lawan Allah. Dalam Quran disebutkan fakana qaba qausaini au adna. Jadi sampai jarak Nabi dengan Allah itu hanya 2 qausain. Memang ada 2 tafsir tentang ayat ini.
Ada yang mengatakan itu jarak Nabi dengan Jibril alaihissalam. Tapi ada penjelasan lain, ini jarak Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kausain itu Pak, artinya 1 kausain itu 1 dhira'. Dhira' itu ujung jari sampai ke siku. Mun ujung jari sampai ke siku orang Arab itu 50 cm. Kalau dikali 2 berarti 100 cm. Jadi jarak Nabi dengan Allah itu begitu dekat, kurang dari 1 meter. Apalagi au adna, atau lebih dekat lagi. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa sholat ini adalah ibadah yang teramat penting. Sampai-sampai Allah tidak mengirim Jibril. Sebut saja Jibril ini kan semacam kurir gitu Pak lah. Kurir. Sekarang kan ada JNT, ada JNE segala macam. Kalau JNT, JNE kurir barang. Nah, Jibril ini kurir kalamnya Allah. Tapi untuk urusan sholat, Allah tidak mau diwakilkan lewat Jibril. Allah maunya langsung. Nah, kalau Pak Lurah ini ada urusan penting, apalagi rahasia, pasti dikiosidin. Dikiosidin. Di ruang khusus sidin. Begitu pula tuan-tuan guru kita itu ada ruang khusus Pak. Yang bisa masuk hanya orang-orang khusus. Orang-orang tertentu saja. Ini Nabi kita ini berarti orang khusus. VVIP. Kalau Nabi Musa alaihissalam mi'rajnya dengan apa? Allah temui di Bukit Tur Sina. Tapi kalau Nabi kita yang diundang langsung berhadap dengan Allah. Apa yang diperintahkan? Sudah tahu kita seberatan sholat 50 waktu. Hanya ketika turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, umatmu kada sanggup wahai Muhammad, minta diskon lawan Allah. Ringkas cerita di diskon Pak 90%. 90%. Ramayana gin kada wani 90%. Paling banter 75%. Itu pun up to. Kalau pun up to Pak. Maksimal. Nah, bisa jadi 20% aja tapi maksimal di 75%. Nah, mungkin pengen bertanya, kenapa Allah tidak langsung saja perintahkan 5 waktu? Kenapa 50 waktu? Supaya kita tahu sebenarnya Allah itu maunya asalnya 50 waktu. Lalu dengan rahman rahimnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pahalanya tetap sama dengan 50 kali. Supaya kita itu sadar Pak, yang 5 waktu itu sudah diskon besar-besaran dari Allah. Maka kalau ada umat Nabi Muhammad minta diskon tambahan, Allahu Akbar. Subuh lewat, terlambat bangun, zuhur lewat, sibuk begawi, asar lewat juga, bulik begawi, maghrib lewat juga, hanyar mandi, isya lewat juga, tak guring. Itu ngarannya minta diskon 100% Pak. Nah, ini penting ulun sampaikan. Nah, terlebih di akhir zaman ini ada satu poin penting. Terlebih di akhir zaman ini, ujar Nabi, la yunqudanna ural Islam urwatan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili. Ujar Nabi, sungguh simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. La yunqudanna, sungguh pasti. Pakai taukid, lam taukid, nun taukid musyaddadah. Kalau ilmu nahwunya. Ujar Nabi, sungguh pasti simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Fakullama intaqadat fatathabattan nasu bitaliha. Setiap lepas satu simpul, manusia berikat dengan simpul selanjutnya. Jadi simpul Islam ini banyak Pak. Lalu lepas satu persatu. Kenapa kita tahu banyak? Dalam hadis tadi disebutkan dengan lafaz jamak taksir. Ural Islam. Ura itu jamak taksir dari urwah. Simpul. Jadi lepas satu persatu simpul Islam. Lepas satu simpul, manusia berikat dengan simpul selanjutnya dan seterusnya. Lalu Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan begini, fa'awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang pertama kali lepas dari simpul Islam ini kata Nabi adalah perkara al-qadha, perkara peradilan. Kadang peradilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iyalah Pak. Iya kada? Nah, kalau di zaman Nabi kada boleh. Pernah dulu ada perempuan Makhzumiyah mencuntan. Lalu hukumannya potong tangan, harusnya. Lalu ada yang melobi Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Ini kesayangan Nabi.
Lalu ujar Nabi, sungguh Usamah bin Zaid, binasanya bangsa-bangsa terdahulu itu adalah jika ada orang miskin berbuat jahat, berbuat kriminal, akan dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau petinggi mereka, pejabat mereka yang melanggar, dikasih keringanan, bahkan dibebaskan. Itu sebab kehancuran bangsa-bangsa terdahulu. Jika ada satu negara seperti itu, berarti negara itu sedang mengarah kepada kehancuran. Kita sayang lawan bangsa dan negara kita ini, Pak. Kita cinta lawan bangsa dan negara kita ini. Jangan sampai ada ketimpangan hukum. Jangan sampai. Karena kalau itu terjadi, kata Nabi, itu mengarah kepada kehancuran. Nah, kembali ke tadi. Jadi yang pertama runtuh itu perkara al-hukum, yakni al-qadha. Termasuk kata para ulama perkara pemerintahan. Lalu lepaslah simpul-simpul Islam yang lain. Lalu Nabi mengatakan wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir lepas dari simpul Islam ini adalah salat. Ketika umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan salat, ketika mereka tidak lagi peduli dengan anak-anaknya, harusnya diajari 7 tahun untuk salat, dipukul di umur 10 tahun. Tapi jangan memukul di muha, Pak. Ya, pukul di burit aja. Ini saking sariknya lawan anak, aslinya sariknya lawan mamanya, tapi kada wani anak dipukul. Ketika itulah berarti benteng terakhir dari Islam ini sudah runtuh. Maka di momentum Isra dan Mi'raj ini, mari kita kembalikan ghirah kita, semangat kita untuk menghidupkan perintah Allah ini. Ujar Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamad-din. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, jadi pian datang ke langgar Darul Muhajirin ini, Pak, termasuk iqamatuddin, mengokohkan agama kita. Nah, apalagi subuhnya hibak langgar ini. Mudah-mudahan esok subuh hibak, Pak. Amin Allahumma amin. Masalahnya ulun tuh ngalih bangun, Pak Ustaz. Ulun bangun sekalinya sudah salam imam. Nah, ulun beri amalan malah bian, Pak. Ulun beri amalan supaya nyaman bangun subuh. Mau kada bian? Mau aja atau mau banget, Pak? Nah, tolong dijawab. Mau aja atau mau banget? Mau banar kah? Mau aja kah? Mau aja kada jadi ulun. Mau banar kah? Mau aja? Mau aja? Mau banar? Nah. Inilah Pak pian amalakan. Ulun dapat ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Ali Idrus Jersidin. Ini sudah ulun coba akan amalan ini pada jamaah-jamaah ulun, mungkin sudah 10 ribuan ada Jersidin, dan efektif, Pak. Nah, amalan ini, jadi yang pertama, sebelum guring tenabian, sebelum guring baudu, kebersihan sebagian dari iman tadi, atau haratu syatrul iman. Imbah itu baca ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, surah nomor 18 di ayat 110. Baca itu, Pak. Hafal kalian sudah? Namun belum hafal, dihafal, Pak. Karena ini ayat untuk menangkal fitnah Dajjal. Nah, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Nah, di ayat ke-110 itu pian baca berulang kali, kalau perlu sampai teguring. Apa ayatnya? Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, innama ana basyarum mithlukum. Hanyalah aku ini manusia seperti kalian juga manusia. Nabi kita bisa sedih juga, Pak. Paman Sidin meninggal, Abu Thalib. Bini Sidin meninggal, sedih juga Sidin. Jangan sampai bini meninggal gembira, imbah dimandiakan, dikapani, diandak di muka rumah, dilangkahi 3 kali. Takoni Pak Haji, kenapa pengen melangkahi bini pian? Ini wasiat biniku. Ujarnya, bila hendak kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Himung panar Sidin menghadangi bini meninggal. Nabi kita sedih, Pak, meninggal. Manusia beliau punya rasa sedih. Ketika Ibrahim bin Muhammad lahir dari rahimnya Mariatul Qibtiyah,
seorang perempuan hadiah dari Raja Muqawqis Mesir, meninggal di usia 18 bulan. Sedih Nabi kita, digendongnya Ibrahim dalam keadaan menangis. Lalu sahabat bertanya, engkau bisa nangis ya Rasulullah? Ini anak saya juga manusia, kata Nabi. Nah, bedanya Nabi kita itu bashar kalaisal bashar. Nabi kita itu manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Nah, itu di Maulid rancak dibahas. Keringat Nabi, Pak, bila ditanai, dicampur dengan minyak kasturi, tambah harum itu minyak kasturi. Ibu-ibu jangan coba menanai keringat laki. Minyak kasturi kalah harumnya. Harumnya minyak kasturi nang kalah, Pak. Nah, itu Nabi kita. Nabi kita, Ali sakit mata, diludahi sidin, sembuh. Amun ludah tuan guru, luka, bisa infeksi pian. Itu Nabi kita, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Yuha ilayya, Allah wahyukan kepadaku, diwahyukan kepadaku. Lalu ujar Nabi, wa anna ilahukum wa annama ilahukum ilahu wahid. Adalah sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Dan seterusnya itu Pak, pengen baca. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh. Dan seterusnya itu Pak. Nah, itu dibaca insyaallah pian. Hendak bangun jam berapa, Allah mudahkan. Jadi amalannya tadi apa Pak? Wudu sebelum goreng, lalu baca ayat ke-110 dari surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan esok kawa bangun songsong bisa mengisi, memenuhi langgar Darul Muhajirin. Nah, jadi sebagai penutup, kesimpulannya Pak, Isra dan Mi'raj ini harus kita dekati dengan keimanan. Karena perjalanan yang jauh tadi kalau kita tidak dekati dengan keimanan, bisa jadi kita justru menjadi ingkar. Terakhir dari yang terakhir, hikmah dari Isra dan Mi'raj itu adalah di ujung ayat Allah menyatakan linuriyahu min ayatina. Agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nabi kita sedih. Sebelum beliau Isra Mi'raj itu disebut dengan Amul Huzni. Sedih, kenapa? Istri beliau wafat, paman beliau wafat. Lalu Allah ingin hibur Nabi kita. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Burak itu ternyata tidak langsung Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Burak itu ketika di atas langit Yasrib atau Tibah yang kemudian diganti namanya menjadi Madinah. Jibril mengatakan kepada Nabi, "Zil ya Muhammad, turun wahai Muhammad, fasalli rakaatain." Lalu salatlah 2 rakaat. Jadi Nabi salat 2 rakaat di Madinah. Ternyata apa? Setahun kemudian setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita berhijrah. Ketika Nabi hijrah, beliau bukan hanya hijrah fisik, tapi juga hijrah peradaban. Beliau membangun peradaban 13 tahun di Makkah, gagal. Tapi ternyata penduduk Yasrib menerima dakwah beliau. Dari Madinahlah kemudian cahaya Islam terus menyebar. Karenanya Madinah disebut Munawwarah, yang bercahaya. Dari Madinah tahun 8 Hijriah, Makkah dibebaskan. Jadilah Makkah menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Dan seterusnya hingga akhirnya Islam tersebar di negeri kita tercinta ini. Jadilah kita hari ini meyakini Allah. Yang Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu beda dengan makhluk. Allah itu bukan orang. Lah Allah itu bukan orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, apalagi disambat orang Arab. Allah itu bukan orang, bukan apapun. Jadi kita jangan bayangkan Allah itu padatkah, cairkah, gas. Karena kalau padat, cair, gas itu benda, itu makhluk. Jangan pernah ada terbayang. Kalau ada terbayang, terbersih di hati kita, segera istighfar. Kalau perlu syahadat ulang. Nah itu Pak. Jadi kembali ke tadi. Lalu setelah itu Nabi Burak itu meloncat lagi. Tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tapi ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina inilah dulu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, mendengarkan kalam Allah. Wa kallamallahu Musa takliman.
Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Itulah mi'rajnya Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa mendapatkan mukjizat, tangannya keluar warna putih, tongkatnya dilempar jadi ular, tompatnya dipukulkan ke Laut Merah, terbelah jadi jalan. Itu setelah mi'raj. Jadi kalau kita lihat sejarah para nabi, setelah mereka mi'raj, mereka memperoleh kemenangan. Nah, baru loncat lagi sampai ke Baitul Laham. Baitul Laham itu atau Bethlehem sekarang 36 km dari Masjidil Aqsa. Disitulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam, putri dari Maryam bin Imran. Ini orang-orang soleh semua nih. Dari Imran itu lahir Musa, jadilah Musa bin Imran. Dari Imran itu lahir Harun, jadilah Harun bin Imran. Dari Imran itulah lahir Maryam, Maryam binti Imran. Nah, baru kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Kenapa yang Allah pilih Masjidil Aqsa sebagai tempat start untuk Mi'raj? Jadi karena rahmat itu turun di Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjidil Aqsa? Karena ternyata Pak, dari 25 nabi, 12 nabi itu di wilayah Syam. Syam itu mana? Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. 4 negara itu sekarang. Bahkan ada 3 nabi yang dikuburkan di wilayah Hebron. Hebron itu bahasa Israel. Kalau bahasa kitanya Al-Khalil. Kenapa disebut Al-Khalil? Mengenang, dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, di sana ada makam Nabi Ibrahim, kemudian ada makam putranya yakni Ishak, kemudian ada makam putra Ishak namanya Yakub. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub. Jadi Ibrahim punya anak namanya Ishak, istri dari anak dari istri pertama. Siapa namanya, Pak? Sarah. Nah, lalu ada anak pertama dari istri kedua, namanya Ismail. Istri kedua namanya Hajar. Nah, tapi karena Sarah ini cemburu sebagai bini Tuha. Biasanya bini Tuha itu pecemburuan, Pak. Nggih. Nah, makanya pian mau hendak menambah lagi, bini Anom itu harus lebih tua daripada bini Tuha, Pak. Sehingga bini Tuha kada cemburu. Nah, itu Bu Ayolon bantu pian. Jadi becari bini Anom yang lebih tuha daripada bini Tuha. Insya Allah bini Tuha kada cemburu. Hajar itu punya anak namanya Ismail. Dari keturunan Ismail ini nantilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Ishak nanti lahir Yakub. Dari Yakub nanti lahir Yusuf, Bunyamin dan seterusnya, ada 12 itu. Nah, jadi kesimpulannya Syam itu adalah negerinya para nabi. Baladul Anbiya. Padahal yang namanya keberkahan itu diantaranya adalah dengan keberadaan orang-orang soleh. Yang kalau mereka meminta Allah akan kabulkan. Makanya Syam itu menjadi negeri yang diberkahi hingga sekarang. Jadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimulai dari Mekah, tempat yang juga diberkahi atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampai ke Syam jadi tempat yang berkahi karena doanya para nabi. Nanti Madinah menjadi tempat yang berkahi karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Pak rahasia di balik kenapa Isra itu berawal dari Mekah lalu finishnya di Masjidil Aqsa Palestina, dan Mi'raj itu startnya, jadi pembuka langit ya. Ma'arij itu jamak dari Mi'raj, maknanya adalah as-sulam, tangga. Ternyata tangga-tangga langit itu tempatnya adalah di wilayah Syam. Itulah kenapa hingga hari ini Syam terus bergolak, Pak. Palestina itu sejak tahun 48 dicaplok oleh Israel atas dukungan Inggris, hingga hari ini terus membara. Wilayah Palestina itu terus berkurang. Suriah itu sejak tahun 2011 sampai sekarang revolusinya belum juga berakhir. Padahal kalau kita lihat di Tunisia, begitu Ben Ali tumbang langsung diganti. Di Mesir, Husni Mubarak tumbang langsung aman, selesai. Kemudian di mana lagi? Yang Muammar Gaddafi. Di mana itu, Pak? Libya. Begitu Muammar Gaddafi tumbang, selesai. Tapi lihat, konflik di Suriah hingga hari terus berakhir. Karena ini adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sampai nanti Nabi Isa alaihissalam turunnya pun di wilayah Syam. Di satu kubah berwarna putih. Di sanalah Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun. Ini jadi memang Syam itu adalah tempat yang unik, Pak. Pertentangan peristiwa-peristiwa akhir zaman itu nanti banyak terjadi di Syam. Kalau pian kada percaya, mudah-mudahan pian umur panjang nanti bisa melihat peristiwa-peristiwa itu.
Nah, termasuk nanti Imam Mahdi juga menuju ke sana. Setelah di Mekah beliau menuju ke sana. Ya, lalu kemudian batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, hadza Yahudiyun khalfi." Wahai Muslim, ada orang Yahudi di belakangku. Itu siapa ya Muslim yang dimaksud? Yakni Imam Mahdi. Yakni ketika Imam Mahdi berperang dengan orang-orang Yahudi. Nah, inilah kira-kira Pak. Mohon maaf terlalu semangat karena ulun tadi terlambat. Jadi ini adalah permohonan maaf atas keterlambatan ulun karena ulun menyangka tadi itu ada maulid dulu. Jadi ulun berangkat jam 20.45. Jadi ulun mohon maaf benar. Nah, jadi itu terakhir ulun hendak menyampaikan kenapa tadi itu dari masjid ke masjid. Karena kata para ulama ternyata kalau ingin membangun peradaban itu mulailah dari masjid. Kalau masjid duluan hidup Pak, pasar hidup. Tapi kalau pasar berdahulu ada, masjid tinggalan. Bujur kata Pak. Jadi kalau mau membangun peradaban mulai dari masjid. Makanya dia mengatakan minal masjid ilal iktisab. Dari masjid ke ekonomi, pembangunan ekonomi. Kemudian minal masjid ila ta'lim. Dari masjid kalau mau membangun pendidikan. Ada kampus terbesar di dunia, kampus tertua di dunia, Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Itu awalnya masjid. Ada masjid lalu sekelilingnya ada asrama. Nah sampai sekarang Pak di Al-Azhar Asy-Syarif itu kalau musim imtihan, musim ujian, itu mahasiswa bludak sampai ke Masjid Al-Azhar. Jadi karena memang Jamiah Al-Azhar itu awalnya pusatnya di masjid. Begitu pula ketika Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama beliau bangun bukan istana negara di Madinah, bukan, tapi masjid. Lalu beliau berdayakan masjid sebagai tempat pengembangan ekonomi, strategi perang, dan lain sebagainya. Semuanya berawal dari masjid. Jadi kalau kita hidupkan Langgar kita ini Darul Muhajirin, insya Allah Pak, komplek kita ini menjadi komplek yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, Allah sebutkan barokna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haulahu itu sekelilingnya Pak. Kalau sekelilingnya diberkahi, di dalamnya tentu lebih diberkahi. Itu mafhum muwafaqah dalam istilah ilmu usul fikih. Jadi kalau di sekeliling Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberkahi, berarti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu lebih diberkahi. Maka kalian pengen lihat dulu di Masjidil Haram itu ada pasar namanya Pasar Seng. Nah, orang boleh sembahyang belanja di Pasar Seng. Wah ini dipindah sudah ke belakang Parak Maklah, namanya Pasar Pariah. Nah, itu berjauh bang sedikit. Tapi intinya ketika masjid hidup, pasar hidup. Nah atas dasar inilah Pak Ulun mohon izin, kami menerima, mohon izin Ustaz, menyampaikan kami ada menerima tanah wakaf di daerah Brangas, Kecamatan Kelurahan Barat, Brangas Baras. Kami di sana sedang membangun sebuah masjid yang di awal tadi Ulun kisahkan. Tidak hanya masjid, kita juga akan bangun taklim di sana. Kita bangun pondok pesantren yang rencana kita ada 16 asrama, 12 ruang kelas, 3 ruang guru, dan alhamdulillah sejak Safar kemarin kita mulai penancapan galam pertama. Hari ini sudah terbangun masjid sampai ke pondasinya. Kemudian 2 rumah ustadz sudah terbangun. Kemudian 2 ruang kelas juga sudah terbangun dan sedang membangun 2 asrama. Dan tahun ini pula kita sudah penerimaan santri baru. Alhamdulillah sudah hampir 50 santri yang mendaftar. Kami berharap dari sinilah nanti akan tumbuh kader-kader ulama yang melanjutkan dakwah kita semua. Yang dari mereka insya Allah kita didoakan olehnya menjadi para penghafal Al-Quran yang nanti akan meletakkan mahkota kehormatan bagi kedua orang tuanya. Nah maka ini mohon izin sekali lagi Ulun, kami ada membawa madu Pak. Ada membawa madu. Ini pun syifa disebutkan dalam Al-Quran. Ini Ulun tidak berjualan di dalam musola. Kalau pian nanti ada yang berniat membeli sekaligus berwakaf, silahkan di luar. Jadi yang pertama ini ada madu wakaf dari salah seorang jamaah. Hasil penjualannya 100% untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren yang sedang kami bangun, pondok pesantren Darul Ma'arif. Harganya memang di sini tercantum 79.000. Tapi kalau pian hendak berlebih, misalkan selajar berwakaf 100.000 kah, kadang kami tolak baik. Nah, supaya kadang alih mangsul.
Nah, yang kedua ini juga ada madu hutan Barito, Kalimantan. Nah, ini pun juga supaya kadang alih kita paskan harganya di 100.000. Keuntungannya, sebagian keuntungannya juga kita akan gunakan untuk pembangunan pondok pesantren Darul Ma'arif. Kalau pun hendak membantu dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk dana langsung, kami juga menyediakan amplop. Di sana ada nomor kontak kami, ada nomor rekening kami. Nah itu, ini Pak, bagian dari usaha kita mengembangkan masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, dari masjid lah dibangun peradaban. Demikian, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Perbanyak doa Pak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Itu doa supaya kita dimudahkan menjaga salat dan zuriat kita, keturunan-keturunan kita juga menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita besok bisa salat subuh. Tadi amalannya berwudu, kemudian baca ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Mari kita penuhi langgar Darul Muhajirin ini. Kalau subuhnya penuh Pak, ulun yakin maghribnya penuh. Betul kata Pak? Kalau subuhnya penuh, insya Allah maghribnya penuh. Karena yang banyak terjadi itu maghribnya penuh, subuhnya mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah itu. Demikian. Terakhir, mari kita berbanyak doa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Al-Hajjiyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat yaqdi hajatina ya Allah iqdi hajatina ya Rahman iqdi hajatina ya Rahim. Allahumma sahil fi kulli umur, Allahumma yassir fi kulli umur, fi umri dunya wal akhirah, wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan diampuni dosa dan salah kita, dijadikan kita istiqomah dalam kebaikan, dan akhirnya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Sebagaimana hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha atas segala salah dan khilaf ulun. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama sekaligus yang terakhir. Mudah-mudahan imbah ini kita berdapatan lagi. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela barulah.